Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alia, NIM 20 311 90 12. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi pertama, yaitu tujuan pembelajaran Sistem Informasi Manajemen. Tujuan pembelajaran Sistem Informasi Manajemen ada dua, yaitu tujuan pembelajaran umum Sistem Informasi Manajemen. Yang kedua itu tujuan pembelajaran khusus Sistem Informasi Manajemen. Tujuan pembelajaran umum Sistem Informasi Manajemen ialah untuk memberikan pengetahuan umum kepada para pembaca terkait dengan Sistem Informasi Manajemen, sehingga diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dasar mengenai Sistem Informasi Manajemen dan memahami peran Sistem Informasi Manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua itu tujuan pembelajaran khusus Sistem Informasi Manajemen. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu satu, memiliki satu pengertian tentang informasi manajemen dan kemampuan dasar dari sistem tersebut, di mana dapat menguraikan hambatan-hambatan dan perkembangan sistem informasi manajemen dan mampu mengidentifikasi struktur hierarki pengguna sistem informasi manajemen dan tingkatan manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu mampu menjelaskan arti penting dari sistem pendukung yang digunakan untuk mempertajam kualitas pengambilan keputusan, serta mampu menguraikan dan menjabarkan model-model sistem pendukung yang umum digunakan dalam berbagai aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan. Tiga, mampu menjelaskan pendekatan dan model yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dan mampu menguraikan dan menjabarkan proses pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak untuk merancang sistem informasi dan memahami jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem informasi manajemen. Yang keempat, mampu menjelaskan berbagai risiko khususnya terkait dengan kerentanan dan gangguan teknologi informasi. Dan yang kelima, mampu menjelaskan dampak dari perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Materi selanjutnya ialah konsep dasar sistem informasi manajemen. Konsep dasar definisi sistem dijelaskan dalam dua pendekatan. Yang pertama, sistem yang menekankan pada prosedur pendekatan ini mengemukakan bahwa sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Yang kedua, sistem yang menekankan pada komponen atau elemen. Menurut pendekatan ini, sistem diartikan sebagai kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Perkenalkan, nama saya Firti Ekiza, NIM 20 311 119 018. Baik, adapun materi yang ketiga yaitu definisi sistem informasi manajemen menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Cushing, sistem informasi manajemen adalah sekumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya modal dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian, dalam buku Prasojo tahun 2013 halaman 9. Yang kedua yaitu menurut Thompson dan Cadbury tahun 2003, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terintegrasi berbasiskan teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung operasi, manajemen, dan fungsi pembuatan keputusan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, dalam buku Roshidah tahun 2020 halaman 6. Yang ketiga, menurut Robert W. Holmes mengemukakan bahwa sistem informasi manajemen adalah sistem yang dirancang untuk menyajikan informasi pilihan yang berorientasi kepada keputusan yang diperlukan oleh manajemen guna merencanakan, mengawasi, dan menilai aktivitas organisasi, dalam buku Agustin tahun 2019 halaman 41. Adapun yang keempat yaitu menurut Joseph B. Kelly mengemukakan pendapatnya bahwa sistem informasi manajemen adalah perpaduan sumber daya manusia dan sumber daya yang berbasis komputer
yang menghasilkan kumpulan penyimpanan, komunikasi, pengguna data untuk tujuan operasi, manajemen yang efisien serta efektif, dalam buku Kusmendi tahun 2011 halaman 17. Jadi dari beberapa pendapat ahli tersebut, kami menyimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah sistem yang memadukan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya berbasis komputer yang saling bekerja sama untuk mengumpulkan dan mengolah data sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan atau organisasi, sehingga apa yang menjadi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai secara efektif dan efisien. Materi keempat yaitu tahap-tahap analisis sistem. Adapun tahap-tahap analisis sistem, yang pertama, pengumpulan informasi. Langkah awal pada tahapan analisis sistem adalah mengumpulkan informasi tentang bagaimana proses-proses bisnis yang ada pada sistem lama berjalan. Kemudian ditentukan pada titik-titik mana saja proses bisnis mengalami masalah dan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan sistem informasi atau kelemahan-kelemahan dari sistem diidentifikasi kemudian diperbaiki dengan sistem baru. Adapun yang kedua yaitu mendefinisikan sistem rekrutmen. Dari informasi kelemahan sistem yang didapat, analisis sistem kemudian mendefinisikan apa saja sebagai sistem rekrutmen atau kebutuhan sistem. Yang ketiga, memprioritaskan kebutuhan. Ketersediaan waktu dan sumber daya lain untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan bisa saja tidak mencukupi. Pada kondisi seperti ini, maka analisis akan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang dianggap kritis dan sangat penting untuk diprioritaskan. Yang keempat, menyusun dan mengevaluasi alternatif. Satu hal yang tidak boleh dilupakan analisis yakni rencana kedua, yaitu setelah menyusun dan memprioritaskan kebutuhan, analisis harus menyiapkan alternatif jika seandainya susunan kebutuhan nantinya ditolak oleh klien. Adapun selanjutnya yaitu mengulas kebutuhan dengan pihak manajemen. Langkah terakhir adalah mengulas kebutuhan yang sudah ada dengan pihak klien, karena pihak klienlah yang paling tahu kebutuhan sistem mereka. Dalam buku Pasah tahun 2007 halaman 27 sampai 28. Tahap analisis sistem ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada pimpinan dalam melaksanakan kegiatan operasional. Selanjutnya membantu para pengambil keputusan mendapatkan bahan perbandingan sebagai tolak ukur terhadap hasil yang telah dicapai. Terus mengevaluasi bentuk sistem yang lama, baik proses pengolahan datanya maupun pembuatan laporannya. Terus tujuan yang terakhir yaitu merumuskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai serta menyusun rencana pengembangan sistem dan bagaimana langkah penerapannya. Selanjutnya, adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap analisis sistem ini, yaitu yang pertama, membahas sistem yang berjalan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mempertegas bentuk logika sistem lama atau sistem yang sedang berjalan secara konsepsional sebagai bahan menyusun rancangan sistem baru atau sistem yang diusulkan dengan cara mengumpulkan data awal, menyusun dan mengklarifikasikan data awal serta menginterpretasikan dan mengevaluasi data awal yang diperoleh. Yang kedua yaitu menentukan kebutuhan sistem yang baru atau usulan. Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk mengklarifikasikan hasil rekomendasi dari sistem lama atau sistem yang sedang berjalan untuk dijadikan bahan perbandingan antara sistem lama atau yang sedang berjalan dengan sistem baru atau sistem yang diusulkan dengan cara menentukan kebutuhan perangkat lunak atau software, kebutuhan perangkat keras atau hardware, menyusun staf pelaksana yang terlibat serta menyusun dana anggaran untuk implementasi sistem. Yang ketiga, merancang sistem baru. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggambarkan serta mewujudkan sistem yang akan dirancang dengan menggunakan alat-alat analisis struktural dalam bentuk market diagram secara terstruktur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dengan NIM 20300119019. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kebijakan dan perencanaan sistem dan desain sistem. Yang pertama adalah kebijakan sistem. Kebijakan sistem adalah untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan manajemen puncak karena ingin meraih kesempatan-kesempatan yang ada, di mana kesempatan tersebut tidak dapat diraih oleh sistem yang lama atau sistem yang memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki. Sistem. Sebelum sistem ini dikembangkan, maka perlu direncanakan terlebih dahulu dengan cermat. Perencanaan sistem ini menyangkut estimasi kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem secara perencanaan jangka pendek yang meliputi periode 1-2 tahun dan perencanaan jangka panjang yang meliputi periode sampai 5 tahun. Dalam merencanakan sistem, terdapat beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu 1. Planning staff, yang mempunyai tugas untuk melakukan perencanaan sistem berdasarkan kebijakan sistem yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Bila staf ini tidak ada, maka fungsinya dapat digantikan oleh Departemen Pengembangan Sistem. Yang kedua adalah Departemen Pengembangan Sistem yang mempunyai tugas untuk mengembangkan sistem sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh planning staff. Yang ketiga, Departemen Pengolahan data yang mempunyai tugas mengoperasikan sistem yang telah dikembangkan oleh Departemen Pengembangan Sistem. Adapun proses perencanaan sistem dibagi menjadi 3 utama, yaitu yang pertama, merencanakan proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencana sistem. Yang kedua adalah menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan dan dilakukan oleh komite pengarah. Yang ketiga adalah mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan oleh analisis sistem. Desain sistem. Desain sistem diartikan sebagai tahap yang dilakukan setelah siklus pengembangan, penggambaran, dan perencanaan atau pembuatan pengaturan sistem dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Desain sistem terbagi menjadi 2 bagian, yaitu desain sistem secara umum dan desain sistem secara terperinci. Tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Sedangkan desain sistem terperinci yaitu terbagi atas 1. Desain output terperinci, yang kedua desain input terperinci, yang ketiga desain dialog layar terminal, yang keempat desain database terperinci, yang kelima desain teknologi terperinci, dan yang keenam adalah desain model. Perkenalkan, nama saya Hasbullah, nomor induk mahasiswa 20300119037. Poin yang keenam yaitu peran sistem informasi manajemen dalam perusahaan, organisasi maupun pendidikan. Sistem informasi manajemen memainkan peran penting dalam kinerja sebuah perusahaan, organisasi, pendidikan, dan beberapa diantaranya yaitu yang pertama adalah peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menurut Kristanto pada tahun 2003 adalah bagian terpenting dari aktivitas manajer, di mana ketika manajer tersebut terlibat dalam perencanaan dan akan memecahkan masalah dalam suatu organisasi. Kemudian menurut Martin pada tahun 2003 ada beberapa jenis keputusan yang dihasilkan dari para manajer. Yang pertama yaitu keputusan terprogram, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan kebiasaan, peraturan, atau prosedur tertentu. Kemudian yang kedua, keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan memecahkan masalah yang luar biasa atau istimewa. Kemudian Terry juga mengemukakan pendapatnya pada tahun 2002, pengambilan keputusan didasarkan pada 5 hal. Yang pertama yaitu intuisi atau perasaan, kemudian yang kedua pengalaman, yang ketiga fakta,
yang keempat wewenang, dan yang kelima yaitu rasional. Selanjutnya untuk yang kedua, peran sistem informasi manajemen dalam proses penelusuran masalah. Peran sistem informasi dalam tahap ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak untuk penelusuran masalah. Pada tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah mencari atau menyaring keadaan lingkungan perusahaan maupun organisasi, baik internal maupun eksternal. Kemudian yang ketiga, peran sistem informasi manajemen. Peran sistem informasi manajemen pada desain keputusan. Menurut Kristanto pada tahun 2006, desain keputusan peran sistem informasi manajemen dalam melibatkan perangkat lunak untuk membantu kegiatan-kegiatan ini. Yang pertama yaitu perangkat lunak sebagai bantuan untuk pemahaman masalah merupakan perangkat lunak untuk mengembangkan suatu model situasi. Misalnya, ada perangkat lunak untuk statistik, analisis regresi, korelasi sederhana, dan pemilihan sampel. Kemudian yang kedua, perangkat lunak sebagai bantuan penciptaan pemecahan masalah merupakan perangkat analisis dengan bantuan oleh perangkat lunak yang dikembangkan sendiri dan perangkat lunak pencarian kembali basis data. Nah, kedua perangkat ini berguna untuk penciptaan gagasan pemecahan masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga yaitu perangkat lunak untuk pengujian kelayakan pemecahan masalah, yakni perangkat lunak untuk analisis perbandingan antara berbagai model yang dikembangkan menggunakan suatu basis data yang ada pada sistem informasi. Kemudian peran sistem informasi manajemen dalam pemilihan keputusan. Peran sistem informasi manajemen pada tahapan pemilihan alternatif pemecahan masalah ditunjukkan oleh adanya model-model keputusan yang dapat digunakan untuk pemilihan keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melini Nur Fatima, NIM 20301119045. Saya di sini akan membacakan materi yang berjudul Perkembangan Sistem Informasi Manajemen. Sesungguhnya konsep informasi manajemen telah ada sebelum munculnya komputer, sebelum pertengahan abad ke-20 yang dimana pada saat itu digunakan kartu punch. Pada awal pemakaian komputer hanya terbatas pada aplikasi akuntansi yang kemudian dikenal sebagai sistem informasi akuntansi dan diberi nama dengan pengolahan data elektronik atau PDE. Namun demikian, para pengguna khususnya di lingkungan perusahaan masih mengesampingkan kebutuhan informasi bagi para manajer. Pada tahun 1964 memperkenalkan prosesor baru yang menggunakan silicon chip circuitry dengan kemampuan pemrosesan yang lebih baik. Untuk mempromosikan generasi komputer tersebut, para produsen memperkenalkan konsep sistem informasi manajemen dengan tujuan utama agar aplikasi komputer tersebut dapat menghasilkan informasi bagi manajemen. Pada tahap awal, para pengguna sistem informasi manajemen menyadari bahwa penghalang terbesar justru datang dari manajemen tingkat menengah sampai manajemen tingkat ke atas. Perkembangan konsep ini masih belum mulus dan banyak organisasi mengalami kegagalan karena beberapa hambatan. Seiring berjalannya waktu, maka konsep sistem informasi manajemen terus berkembang menghasilkan beberapa konsep baru, di antaranya yaitu yang pertama, konsep sistem pendukung keputusan atau biasa disebut dengan DDS,
adalah informasi yang ditujukan pada masalah tertentu yang harus dipecahkan atau keputusan yang harus dibuat oleh manajer. Yang kedua yaitu otomatisasi kantor yang memberikan fasilitas untuk meningkatkan komunikasi dan produktivitas para manajer dan staf kantor melalui penggunaan peralatan elektronik. Yang ketiga yaitu artificial intelligence atau biasa disebut dengan AI, yang dimana sebuah konsep dengan ide bahwa komputer bisa diprogram untuk melakukan proses logis yang menyerupai otak manusia. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya Nurkonita, NIM 20300119044. Baiklah, saya akan menjelaskan siapa sajakah yang menggunakan sistem informasi manajemen. Gagasan menggunakan komputer sebagai sistem informasi manajemen merupakan suatu terobosan besar karena menyadari para manajer sangat memerlukan sistem informasi manajemen untuk pemecahan masalah, perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Namun, perlu diketahui bahwa bukan hanya para manajer yang memperoleh manfaat dari penggunaan sistem informasi manajemen ini. Akan tetapi, non-manajer, staf ahli, dan para pemakai di luar perusahaan atau organisasi juga menggunakan outputnya. Oleh karena itu, sebagai pengguna sistem informasi manajemen, tingkatan manajemen dibagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, manajer tingkat perencanaan strategik. Ialah manajer tingkat atas seperti direktur dan wakil direktur, di mana keputusan-keputusan yang dibuatnya berkenaan dengan perencanaan strategik yang meliputi proses evaluasi lingkungan luar organisasi, penetapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi organisasi. Yang kedua, manajer tingkat pengendalian manajemen, yang dikenal juga dengan manajer tingkat menengah, yang bertanggung jawab dalam hal perencanaan dan koordinasi kegiatan-kegiatan jangka pendek yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, serta mempunyai tanggung jawab untuk menjabarkan rencana strategik yang sudah ditetapkan dan meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Yang ketiga adalah manajer tingkat pengendalian operasi, merupakan manajer tingkat bawah seperti kepala proyek dan kepala bagian yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian pada rencana yang sudah ditetapkan oleh manajer tingkat tengah yang terwujud dalam operasi atau kegiatan organisasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Nur Fatimah akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok 1 yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen terdiri dari 3 kata yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Sistem ialah sehimpunan bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan dan secara bersama-sama berfungsi atau bergerak untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi adalah data yang diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai dan arti bagi organisasi. Sedangkan manajemen ialah proses mengkoordinasi kegiatan-kegiatan pekerja secara efisien dan efektif melalui orang lain. Jadi sistem informasi manajemen adalah sistem yang memadukan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya berbasis komputer yang saling bekerja sama untuk mengumpulkan dan mengolah data sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan atau organisasi sehingga yang menjadi tujuan dapat tercapai. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan Thomson dan Chet Barrell pada tahun 2003 yang mencatatkan bahwa sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terintegrasi berbasiskan teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung operasi, manajemen, dan fungsi pembuatan keputusan dalam sebuah organisasi atau perusahaan.
Sistem informasi manajemen memiliki beberapa model desain sistem baik secara umum maupun terinci, serta melalui beberapa tahap analisis sistem mulai dari pengumpulan informasi hingga mengulas kebutuhan dengan pihak manajemen. Tahap analisis ini harus melalui perencanaan yang baik berdasarkan kebijakan sistem, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan yang logis bagi manajer tingkat atas, menengah, maupun bawah, serta pengguna lainnya informasi ini. Terima kasih, mungkin itu kesimpulan dari materi kelompok pertama. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.